Selamat malam kakak yang terkasih dalam Kristus. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama di persiapan PJ dan refleksi mingguan di edisi Rabu 25 November 2021. Kita akan memulai persiapan PJ dan refleksi mingguan kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang makasih, kami mengucap syukur karena anugerah kasih-Mu yang senantiasa menolong dan terus menguatkan kami, juga memberikan kami semangat dalam kehidupan kami sehari-hari untuk melayani adik-adik dan anak-anak yang Engkau percayakan dalam tanggung jawab pelayanan iman kami, juga dalam pendampingan yang kami berikan di dalam kehidupan mereka. Dan sebagai bagian dari kesediaan kami untuk mengikuti pelayanan dalam bidang anak itu, kami bersama-sama pada malam hari ini akan mempersiapkan diri, kiranya anugerah kasih-Mu yang akan senantiasa menolong dan memimpin, supaya melalui persiapan pada malam hari ini kami mampu memahami apa yang menjadi kebenaran firman-Mu, juga kiranya melalui kebenaran firman-Mu itu kami boleh belajar, serta pada nantinya dapat kami bagikan kepada anak-anak yang kami dampingi dalam pertumbuhan iman mereka. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang pada malam hari ini belum dapat bergabung, kiranya anugerah kasih-Mu yang senantiasa menolong dan memimpin langkah mereka. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kakak-kakak dan saudara yang terkasih, bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Injil Lukas di pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Urutannya dari Kak Penny, Kak Novi, Kak Erna, Kak Rini, Kak Hermin, dan terakhir aku. Lukas 3, ayat 1 sampai 6. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, maka Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, persiapan kita malam hari ini adalah untuk pengajaran di bagian Minggu Advent yang kedua, atau di tanggal 5 Desember 2021. Di dalam urutan masa Minggu Advent, kakak-kakak dan saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan kalender tahun gerejawi dan juga pola pembacaan dalam kebaktian umum pada umumnya, biasanya itu di minggu pertama itu selalu berbicara tentang ajakan untuk berjaga-jaga dan mawas diri. Dan di bagian yang kedua, di minggu Advent yang kedua itu selalu berbicara tentang tema pertobatan, di mana tema pertobatan itu menjadi sebuah hal yang penting untuk terus direnungkan dalam kehidupan orang percaya, karena pertobatan juga menunjukkan sebuah semangat untuk selalu melakukan pembaharuan kehidupan di setiap bagian kehidupan kita sehari-hari, apalagi ketika kita berbicara tentang pertumbuhan iman dalam kehidupan kita. Karena ada sebuah kesadaran dalam kehidupan ini bahwa pertumbuhan iman itu tak pernah lepas dari yang namanya godaan dosa. Dan di dalam kerapuhan, kita senantiasa mengalami kerapuhan itu, dan godaan-godaan dosa bisa menyeret kita untuk meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Sehingga
pertobatan menjadi sebuah hal yang penting untuk selalu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kakak-kakak dan saudara saya yang terkasih, aku akan mengawali perenungan kita pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pengantar bahwa bertobat atau pertobatan itu memang bukan istilah yang asing dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena setiap kita pasti mengalami dan melakukan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang tadi aku sampaikan di awal, bahwa diri kita itu penuh dengan kerapuhan diri. Maka malam hari ini aku mengajak kakak-kakak, jika kakak di dekatnya ada ballpoint dan selembar kertas, silakan dipakai, atau kalau memakai HP bisa pakai HP di catatannya, atau bila perlu kita kalau tidak ada keduanya, kita bisa mengingat-ingat. Aku akan mengajak kita untuk melakukan sebuah kegiatan sederhana, dan seteruskan kasih. Mari kita tuliskan 5 kesalahan apa yang pernah kita lakukan dan itu berdampak besar dalam kehidupan kita, dan di sana kita belajar dengan utuh akan arti pertobatan. Jadi silakan tuliskan 5 kesalahan apa yang pernah kita lakukan dan hal itu berdampak besar dalam kehidupan kita, dan di sana juga kita belajar tentang arti pertobatan secara utuh. Aku beri kesempatan kakak 1-2 menit ya, aku rasa cukup. Kalau tidak bisa ketemu sampai 5 tidak apa-apa, kalau bisa ketemu 2 atau 3 juga tidak apa-apa. Tapi kalau bisa 5 itu lebih baik. Masih ada 1 menit, kakak. Oke, terasa cukup. Kita tidak perlu membagikan atau men-sharingkan temuan kita tadi. Silakan disimpan dulu agak, karena nanti di bagian akhir akan ada kelanjutan dari kegiatan kita di awal ini. Nah, kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan temuan kita di dalam apa yang menjadi kegiatan kita tadi, maka hal itu menunjukkan sekali lagi betapa rapuhnya diri kita. Sehingga di tengah kerapuhan diri yang rentan akan dosa itu, kita selalu dipanggil dan dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadikan pertobatan sebagai sebuah keniscayaan yang tak akan pernah berhenti di dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita. Maka kita bersyukur karena Tuhan kasih bahwa kita
menjadi anak-anak yang telah ditebus oleh Allah Sang Bapa dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Namun kalau kita telusuri dan kita sadari dalam kehidupan ini sebenarnya bahwa dalam seluruh perjalanan kehidupan kita sejak kita ada di tengah-tengah dunia ini hingga titik usia kita saat ini, kita itu selalu rentan untuk tergoda dan terseret ke dalam godaan-godaan dosa itu. Sehingga malam hari ini kita akan diajak untuk bersama-sama, kita akan berefleksi bersama, kayak kasih apa arti pertobatan di dalam kehidupan kita. Karena pertobatan dalam kehidupan seorang manusia itu selalu berbicara dua hal. Yang pertama berbicara tentang bagaimana kita mengalami sebuah perubahan atau transformasi kehidupan, dan yang kedua berbicara tentang persiapan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali dalam sebuah kehidupan yang tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dan lewat teks Injil kita pada malam hari ini, kita akan melihat bagaimana seruan pertobatan yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis itu jadi sebuah seruan yang selalu bergema sepanjang masa di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, penulis Injil Lukas ini memulai cerita tentang Yohanes Pembaptis ini dengan menempatkan cerita ini dalam sejarah dunia yang dikuasai Kekaisaran Romawi dan 4 pendukung lokal kekuasaan Romawi di Palestina, serta 2 pejabat tertinggi agama Yahudi. Itu temuan yang ditemukan oleh Martin Harun di dalam bukunya Lukas Injil Kaum Marginal. Apa maksud penulis Injil Lukas ini menempatkan kisah Yohanes Pembaptis ini dalam sebuah sejarah yang sedemikian rupa dan sedemikian menarik untuk digali, kakak dan saudara kasih, karena hal itu muncul di Lukas pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, karena penulis Injil Lukas ingin menunjukkan kepada para pembacanya bahwa konteks peristiwa seruan pertobatan yang diungkapkan oleh Injil Yohanes Pembaptis itu sangat relevan di dalam kehidupan masa itu, sebab di sisi yang satu bahwa Yohanes Pembaptis itu hidup di dalam konteks masyarakat di mana ketika itu konteks pemerintahannya berada di dalam cengkraman Kekaisaran Romawi, ditambah ternyata pemerintahan yang ada ketika itu ada sebuah pemerintahan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan di sisi yang lain, kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih, Kak Irmin, aku izin untuk mute sebentar. Oke, terima kasih Kak Irmin. Dan di sisi yang lain, kakak dan saudara yang terkasih, rupanya juga kehidupan keagamaan di masa itu ada sebuah kehidupan keagamaan yang tidak lagi berfokus kepada nilai-nilai kebenaran dan nilai kasih Tuhan, dan lebih berfokus kepada setiap hal yang menjadi kehendak para pemimpin agama saat itu. Jadi membaca ayat 1 dan ayat 2 dalam konteks sejarah, konteks sosial, konteks keagamaan, dan konteks budaya saat itu sangatlah penting sekali. Jadi nama-nama yang dituliskan di dalam Lukas 3 ayat 1-2 itu bukan hanya sekedar nama para pemimpin di masa itu, tetapi setiap nama itu memiliki setiap konteks masing-masing. Misalnya, kakak dan saudara yang kasih, aku tidak akan mengambil semuanya. Pontius Pilatus misalnya. Kalau kemarin di Minggu Kristus Raja kita belajar bagaimana Pontius Pilatus cuci tangan terhadap keputusan yang harus diambil ketika terjadi persidangan atas Yesus. Kita tahu bahwa Pontius Pilatus itu adalah sosok yang besar, sosok yang benar-benar berkuasa penuh atas wilayah Palestina karena dia gubernur di wilayah itu ketika Palestina dikuasai oleh Kekaisaran Romawi. Sehingga ia pun juga mampu menjadi orang yang bisa mengambil keputusan atas setiap perkara yang harus dihadapi dan diselesaikannya. Tapi kita lihat dalam peristiwa teks di Minggu Kristus Raja kemarin bagaimana Pontius Pilatus justru menyerahkan keputusan tentang apa yang harus dilakukan terhadap Kristus itu ya,
kepada orang banyak. Ia tidak mau campur tangan karena memang ia tidak menemukan kesalahan-kesalahan dalam diri Kristus, dan ia pun juga bingung harus menghadapi tekanan-tekanan yang ada di sekitarnya, tekanan-tekanan yang membuat Pilatus tidak mampu menghasilkan keputusan yang tegas. Sehingga dapat dikatakan kakak dan saya kasih bahwa Pontius Pilatus saat itu menunjukkan kepemimpinan atau pemerintahan yang tidak berpihak kepada kebenaran. Terus yang kedua, Pak kasih nama Herodes Antipas. Kita tahu siapakah Herodes Antipas. Di dalam Injil Yohanes sangat jelas sekali ya, kakak saya kasih bahwa dia adalah pembunuh dari Yohanes Pembaptis. Maka dia yang berperan besar dalam pembunuhan Yohanes Pembaptis ketika Yohanes Pembaptis menegur apa yang dilakukan oleh Herodes Antipas, dan perbuatan dan tingkah lakunya itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi aturan atau norma-norma sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dari dua tokoh ini saja kita sudah tahu, akan saya kasih. Nanti kakak-kakak bisa cek di laman internet, cari saja sejarah dari Kaisar Tiberius, lalu sejarah pemerintahan namanya Filipus dan Lisanias, raja-raja di sekitar wilayah Galilea. Kakak nanti bisa cek itu. Dalam konteks semacam itu, kakak dan saudara kasih, Yohanes Pembaptis dan umat ketika itu hidup. Dan kita bisa membayangkan betapa peliknya situasi yang dihadapi oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga melalui keterangan ini, Lukas hendak menunjukkan di tengah situasi yang penuh intrik dan konspirasi di masa itu, Yohanes Pembaptis dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah sejarah umat manusia saat itu, dan tentunya dalam seluruh sejarah umat manusia hingga saat ini, untuk menghadirkan sebuah seruhan perubahan atau pembaruan kehidupan yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Dan peran sekaligus posisi itu, karena saya kasih digambarkan oleh Lukas dengan kalimat, datanglah firman Allah kepada Yohanes. Itu ada di Lukas 1 ayat yang ketiga. Maka sesama sudah sangat clear sekali bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah utusan Allah bagi bangsa Israel dan juga bagi umat manusia untuk memberitakan kebenaran Allah yang memanggil mereka, memanggil manusia, memanggil umat Israel di masa itu untuk kembali ke dalam jalan kebenaran Allah. Tentu hal ini menjadi sebuah hal yang menegangkan bagi Yohanes Pembaptis saat itu. Karena apa yang ia hadapi bukanlah sebuah situasi yang mudah. Ia harus berhadapan dengan kekuasaan pemerintahan yang sangat intrik, pemerintahan yang penuh dengan konspirasi yang mengabaikan nilai-nilai kebenaran di tengah-tengah masyarakat, dan di dalam situasi itulah Yohanes Pembaptis diutus untuk memanggil siapapun, entah itu orang-orang pemerintahan, entah itu masyarakat, entah itu kaum pelajar, entah itu orang-orang yang pandai dalam bidang keagamaan, dipanggil semuanya, mendapatkan seruan pertobatan dari Yohanes Pembaptis supaya mereka kembali ke dalam jalan kebenaran Allah. Karena memang saat itu situasi masyarakat sangat tidak terkendali. Semuanya tidak lagi melaksanakan apa yang menjadi nilai-nilai kebenaran Allah secara konsisten di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga dengan seruhan ini, kakak-kakak dan saudara kasih, di ayat ketiga di sana Yohanes pergi ke daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Itu memiliki sebuah makna. Dan kalau kita baca secara utuh sampai dengan ayat yang ke-6, maka ada dua pengertian, kakak dan saudara kasih, yang menjadi arti dari seruan pertobatan yang diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis.
Yang pertama, saya akan kasih bahwa seruan pertobatan itu berarti sebuah pembalikan akal budi atau sebuah perubahan kehidupan yang harus disertai dengan tindakan perubahan hidup secara nyata. Di dalam terjemahan bahasa aslinya, kata pertobatan ini menggunakan kata metanonia, yang kalau diterjemahkan menjadi kata pertobatan, kalau hal ini didefinisikan dalam teologi kekristenan, keakraban kasih, maka kata metanonia atau pertobatan ini berarti adanya sebuah transformasi. Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya, maaf kalau saya tidak begitu pandai melafalkan bahasa Inggris keakraban kasih, dituliskan dengan tulisan a transformative change of heart. Jadi bukan hanya sekedar perubahan hati, bukan hanya change of heart, tapi ada sebuah transformasi, ada sebuah perubahan radikal yang harus dilakukan oleh setiap orang yang bersedia melakukan pertobatannya di dalam kehidupannya. Dan menarik, dalam definisi ini dipergunakan kata hati atau kata heart, yang mana kalau kita merujuk dalam tradisi pemahaman tradisi Yahudi, bahwa tradisi Yahudi itu memaknai hati itu menjadi pusat pengambilan keputusan dalam kehidupan manusia. Sehingga kalau kita berbicara tentang pertobatan, keakraban kasih, ketika seseorang manusia bertobat, itu adalah keputusan penting dan bukan main-main. Dalam kehidupan manusia itu untuk dilakukan secara konsisten dan sungguh-sungguh dalam memperbarui kehidupannya dalam kebenaran Tuhan. Jadi apa yang menjadi transformasi dalam hati seorang manusia itu berlaku dalam seluruh kehidupan yang dilakukan dan dijalani oleh seorang manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Bahkan Martin Harun yang menulis buku tadi, Lukas, Injil Kaum Marginal, menandaskan pertobatan itu harus selalu dibarengi dengan tindakan nyata dalam perubahan hidup, dalam buah-buah pertobatan yang selaras dengan firman Tuhan. Sehingga dengan perubahan hati itu atau dengan transformasi dalam pembaharuan yang dilakukan oleh seorang manusia, Allah menghendaki bahwa transformasi itu bukan hanya kembali menguatkan komitmen, oh ya aku sudah melakukan kesalahan, oh ya aku sudah berdosa, tetapi bagaimana membangun komitmen itu menjadi sebuah tindakan nyata yang berpengaruh terhadap perubahan kehidupan secara keseluruhan dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru di dalam tuntunan firman Tuhan. Saya jadi mengingat tentang pengakuan dosa yang kita lakukan di dalam liturgi minggu. Bahwa di sana pun kakak dan saudara kasih, ketika kita mengaku dosa, pasti saya yakin kita tidak hanya mengaku dosa saja. Ketika berita anugerah itu dibacakan dan kita menerima berita anugerah setelah pengakuan dosa, di sana ada sebuah kekuatan atau semangat untuk kembali re-komitmen, untuk membangun ulang komitmen kita bersedia untuk hidup di dalam anugerah kasih dan pengampunan Tuhan. Sehingga melalui itu sebenarnya yang diubahkan atau ulang kembali bukan hanya komitmen kita, tetapi kesediaan atau meminjam bahasanya Martin Harun, buah-buah dari pertobatan yang bisa kita lakukan yang semua itu selaras dengan firman Tuhan. Ditambah akan kasih kalau kita kembali ke dalam teks kita, Yohanes Pembaptis nyatakan kesediaan setiap orang yang bersedia bertobat itu melalui baptisan yang dilakukan kepada orang-orang yang bersedia bertobat. Itu sangat jelas sekali dikatakan oleh Yohanes, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dan ini jadi sebuah simbol yang hendak mengajak manusia untuk memahami bahwa di dalam pertobatan itu pengampunan Tuhan selalu nyata
dianugerahkan di dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi, orang-orang yang bertobat harus selalu menghidupi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan sebagai wujud syukur atas pengampunan yang telah ia terima dari Allah di dalam kehidupannya. Sehingga di bagian yang pertama ini, akan saudara kasih, pertobatan itu akan semakin nyata dalam setiap kesediaan kita memperbarui hati serta kesediaan melakukan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau balik lagi, ini bukan jadi sebuah justifikasi atau alasan pembenar ya, karena saudara kasih, kalau kita kembali lagi dalam kerapuhan diri kita, kadang-kala kita itu menggunakan pembenaran akan kerapuhan diri sebagai sebuah alasan, ya wajarlah sebagai seorang manusia, atau manusia itu tidak seperti Tuhan Yesus. Atau manusia itu kadang-kala seringkali bisa tergoda kok untuk hidup di dalam dosa. Maka kalau kita memahami definisi tentang transformasi perubahan hati dan juga konsep teologi pertobatan yang dikemukakan oleh Yohanes Pembaptis dalam seruannya ini dan diwujudkan dalam baptisan, maka kita selalu dipanggil oleh Tuhan bersungguh-sungguh dalam pertobatan kita. Memang semuanya berbicara tentang proses kata saudara kasih, tetapi kita tidak boleh bersembunyi di balik proses itu. Kita juga diharapkan mampu menunjukkan hasil dari proses yang kita lakukan dalam hidup pertobatan dengan apa yang menjadi tindakan nyata di kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan tindakan-tindakan nyata itu dan kesediaan kita untuk tidak menjadikan kerapuhan diri sebagai alasan pembenar kita bersembunyi dan kita mudah terjatuh dalam godaan-godaan dosa, istilah nilai-nilai kebenaran firman Tuhan sedang terus kita perjuangkan dan kita wujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, karena saudara kasih, pertobatan itu juga berbicara tentang sarana persiapan diri kita menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Kalimat yang dimaksud kalimat yang dikutip dalam Lukas 3 ayat 4-6 itu adalah kutipan atas Yesaya 40 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Dan di dalam konteks kitab Yesaya, karena saudara kasih, kalimat-kalimat itu merupakan sebuah dan tanda kutip penyiapan jalan Tuhan yang akan membawa pulang bangsa Israel yang tadinya sebagai umat buangan kembali ke Sion atau kembali lagi ke tanah Israel. Jadi Yesaya 40 ayat 3-4 itu berbicara tentang pengharapan yang dihadirkan oleh Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya, dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk pulang ke tanah mereka dan mereka menjadi orang-orang yang merdeka. Dan di dalam konteks tafsir teologi kekristenan, karena saudara kasih, maka kutipan Yesaya 40 ayat 3-4 yang dituliskan ulang dan menjadi sebuah seruan yang menyambung dari seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis tadi. Di sini kutipan ini hendak mengajak membaca Injil Lukas untuk mempersiapkan diri mereka. Kalau yang tadi itu adalah sebuah penyiapan jalan yang dihadirkan oleh Tuhan, sebuah penyiapan diri juga bisa dikatakan seperti itu di konteks kehidupan sejarah umat Israel di masa lalu, di mana mereka akan kembali dan mereka menyambut anugerah kasih dan anugerah pengharapan yang dihadirkan oleh Tuhan atau oleh Allah dalam kehidupan mereka. Maka di bagian ini, di Injil Yohanes ini, apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis mengajak setiap umat di masa itu, orang-orang yang bersedia bertobat di masa itu, mempersiapkan diri mereka, termasuk kita yang hidup di masa kini, kakak-kakak dan saudara kasih dipanggil untuk mempersiapkan diri menyambut kehadiran Tuhan Kristus Yesus kembali dalam kesediaan pertobatan, memperbarui kehidupan yang penuh dosa
dalam kehidupan yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Karena umat yang menerima anugerah keselamatan Allah itu haruslah bersedia melakukan itu, supaya ia memiliki kehidupan yang tak bercacat celah dalam menyambut kedatangan Kristus kembali. Kita akan melihat penegasannya. Mari kita buka Filipi 1 ayat 9 sampai 10. Akan saudara kasih. Kita buka kitab kita Filipi 1 ayat 9 sampai 10, nasihat Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Filipi 1 ayat 9 sampai 10, saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kakak dan saudara yang kasih, Filipi 1 ayat 9 sampai dengan 10 itu berbicara tentang seruan eskatologis atau pengharapan umat akan kedatangan Kristus untuk yang kedua kali. Dan kalau berbicara tentang eskatologis, kakak dan saudara kasih, maka di sana kita selalu berbicara tentang bagaimana kesiapan diri kita untuk menyambut kedatangan Kristus kembali itu dengan sebuah kehidupan, kalau meminjam istilah Paulus, yang tak bercacat celah dan sebuah kehidupan yang suci. Kakak ingat ya, kisah Kristus, pengajaran Kristus yang mengatakan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Itu pun juga berbicara tentang eskatologis, bahwa simbol-simbol perkataan itu menjadi sebuah sebuah seruan kepada orang-orang percaya di sepanjang masa, bahwa ketika kita menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, kita itu harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Masih berhubungan sebenarnya dengan kesediaan kita untuk berjaga-jaga. Dan kisah-kisah yang disampaikan di dalam Injil, kakak saudara kasih, yang selalu berbicara tentang bagaimana umat diajak untuk mempersiapkan diri dan sebaik-baiknya, umat diajak untuk menjaga kebenaran dalam kehidupannya, menjaga kekudusan di dalam dirinya. Itu selalu berbicara tentang kesiapan umat untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka pertobatan itu juga menjadi salah satu poin besar yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya yang telah menerima Kristus sebagai juru selamatnya, yang juga sedang menanti kedatangan Kristus kembali dalam pengharapan di kehidupannya. Sehingga kembali lagi di subbagian yang kedua ini, karena sudah kasih, pertobatan itu selalu menjadi sarana kesiapan diri kita. Wah, ketika kita sadar kita terjatuh di dalam dosa dan kita ingat akan panggilan diri kita, dan kita adalah mempelai perempuan Kristus yang harus siap menyambut sang mempelai laki-laki, yaitu Kristus sendiri dalam penantian kita akan kedatangannya kembali, maka kesiapan diri itu sangat penting untuk dilakukan. Kalau kita tidak siap, yaitu dengan catatan kita ada di dalam kehidupan keberdosaan kita, ketika kita tidak mempersiapkan diri dengan membiarkan diri kita hidup di dalam godaan-godaan dosa, maka dapat dikatakan kita tidak layak untuk menyambut kedatangan Kristus kembali. Tetapi kalau kita sekali lagi menyadari akan kesalahan-kesalahan itu dan kita bersedia untuk memperbaikinya, bersedia untuk memperbaruinya dan melakukan pertobatan, disitulah kita belajar untuk semakin mempersiapkan diri kita, semakin membuat diri kita benar-benar hidup dalam kekudusan Allah dan siap untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Maka dari sini, kakak dan saudara yang dikasih di dalam Kristus, apa yang kita lakukan di awal tadi ketika aku mengajak kakak-kakak yang sudah bergabung di awal untuk menuliskan 5 kesalahan yang pernah kita lakukan
dalam kehidupan kita, dan hal itu berdampak besar serta menolong kita untuk belajar tentang arti pertobatan secara utuh, maka hal-hal temuan tadi itu sebenarnya menjadi bagian kecil. Jadi begitu banyak mungkin kesalahan atau dosa yang kita perbuat dalam kehidupan kita, atau bisa jadi ketika kita lengah dengan komitmen pertobatan yang kita bangun dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun dalam setiap konteks kehidupan, entah konteks kehidupan kuno, konteks kehidupan modern, bahkan juga konteks kehidupan postmodern, sikap bertobat itu selalu membutuhkan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah dalam diri kita, serta tindakan iman yang berani untuk menyadari kerapuhan kehidupan kita. Jadi ketika kita tadi menulis apa yang menjadi kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita, meskipun kita menuliskan hanya maksimal 5, karena terima kasih, itu menjadi sebuah tindakan berani kita. Dan tentunya ini selalu kita lakukan di dalam seluruh bagian kehidupan kita. Entah ketika kita akan berdoa di malam hari, maupun juga ketika mungkin kita merenungkannya dalam ibadah-ibadah harian yang kita lakukan. Itu menjadi sebuah tindakan berani dalam hidup kita untuk mengevaluasi sekaligus menyadari akan kerapuhan kehidupan yang kita jalani. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ saja. Hal itu harus dilanjutkan dengan tekad kuat dan tindakan perubahan diri seturut firman Tuhan. Karena ketika kita berbicara tentang hidup bertobat, bertobat merupakan sikap berani berubah dan mengalami pembaharuan hidup sampai ke akar dosa yang kita lakukan, sehingga memampukan kita bertumbuh mengarah kepada kebenaran Kristus. Dan sikap bertobat bukan hanya sekedar penyesalan akan dosa, tetapi sebuah keputusan eksistensial, transformatif change of heart yang sangat menentukan, sehingga arah kehidupan kita yang bengkok dapat kembali lurus dan benar kembali, dan memampukan kita untuk terus menyelami misteri kekayaan kebenaran firman Tuhan yang selalu memandu kita tetap berada dalam jalan yang dikehendaki oleh Allah dengan tetap berjaga serta bermawas diri. Itulah kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih, yang menjadi bagian dari perenungan kita nanti di Minggu Advent yang kedua. Bahwa pertobatan itu merupakan sebuah hal yang penting untuk selalu kita lakukan, dan juga mulai kita tekankan untuk dilatih oleh adik-adik maupun anak-anak kita yang kita dampingi dalam pertumbuhan imannya. Dari kisah ini sebenarnya kita sedang mengajak adik-adik atau teman-teman yang kita dampingi pertumbuhan imannya untuk memahami tentang arti bertobat. Bagi mereka yang usianya masih di bawah 8 tahun, mungkin sulit untuk memahaminya. Akan tetapi, bagi semua usia, lewat peristiwa kehidupan sehari-hari, kita bisa sebenarnya mengajarkan arti bertobat dalam kehidupan mereka. Misalnya, kakak-kakak sudah kasih, ketika mereka melakukan sebuah kesalahan atau tindakan yang melanggar kebenaran Tuhan, apapun norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat. Maka langkah pertama yang bisa kita tekankan kepada mereka adalah kita ajak mereka untuk sedia mengakui dan menyesali tindakan salah yang telah mereka lakukan. Lalu yang berikutnya, mendorong adik-adik maupun anak-anak kita untuk berani minta maaf atas kesalahan yang telah mereka berbuat. Dan yang ketiga, kita semangati adik-adik kita atau teman-teman kita untuk sedia belajar, tidak mengulangi apa yang telah menjadi kesalahannya dengan melakukan kebenaran Tuhan dalam kehidupannya. Bagi saya secara pribadi, ketika mencoba merumuskan 3 langkah sederhana itu, tentu nanti kakak-kakak bisa menguatkan dengan memberikan penjelasan-penjelasan mengapa kok mereka perlu mengaku, menyesali atas dosa dan kesalahan yang telah mereka lakukan, mengapa mereka tidak boleh lagi mengulangi kesalahannya,
dan mereka juga didorong untuk benar-benar hidup di dalam nilai-nilai kebenaran Tuhan, maka lambat laun dalam pertumbuhan usia mereka akan memahami apa sih arti hidup bertobat dalam kehidupan mereka. Dan saya yakin kakak-kakak dan para orang tua nantinya bisa lebih menyederhanakan langkah-langkah itu dengan tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dari kecil hingga nanti seiring pertumbuhannya hingga dewasa, bahkan nanti ketika Tuhan kembali memanggil kita semua ke dalam pangkuannya yang ada di surga, kita terus belajar tentang arti pertobatan itu di sepanjang kehidupan kita. Karena kita adalah manusia yang rapuh, manusia yang lemah, manusia yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi pertobatan menjadi sebuah langkah nyata kita untuk menemukan bagaimana kekuatan Tuhan itu setia mengiringi pembaruan hidup kita, dan kita pun selalu bersedia untuk menjalani kehidupan di dalam nilai kebenaran dan nilai cinta kasih Tuhan. Selalu alami dan lakukan transformasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pembaharuan itu bukan hanya kita tidak mengulangi lagi kehidupan kita yang lama, tetapi kita ada di kehidupan yang baru, mempertahankan dan memperjuangkan kehidupan yang baru di dalam firman Tuhan, serta menjadikannya sebagai sebuah bagian yang utuh dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus kembali dalam kehidupan kita. Itu sementara yang bisa aku bagikan karena saya kasih sebelum nanti kita memasuki hal-hal teknis terkait penerapan ayat super, usulan ayat pembuka, dan lagu tema. Jika ada kakak-kakak yang ingin menambahkan atau menguatkan refleksi kita pada malam hari ini, aku berikan kesempatan. Kak Virgo. Silakan Karini. Ya, aku tanya ya. Boleh Karini. Itu di Lukas 3 ayat 1 itu disebutkan kan, tadi Kak Virgo juga mengatakan tentang Herodes terutama ya. Herodes raja wilayah Galilea, terus Herodes Antipas. Saya jadi samar-samar ingat Herodes Antipas itu beda ya dengan Herodes yang membunuh bayi-bayi itu ya? Iya, 2 tahun yang membunuh bayi-bayi Yesus. Ketika Yesus lahir itu ada perintah dari Herodes untuk membunuh bayi di bawah 2 tahun kalau nggak salah. Itu dengan Herodes Antipas itu beda ya? Beda Karini. Kalau Herodes yang membunuh para bayi itu sebutannya adalah Herodes Agung. Dan Herodes Antipas, Filipus, dan Lisanias itu adalah keturunan Herodes Agung yang mewarisi, kalau istilah dalam tata pemerintahan saat itu yang aku temukan dalam kamus itu, raja-raja seperempat bagian. Jadi kerajaan warisan Herodes Agung itu dibagi menjadi seperempat. Dan Herodes Antipas itu yang sebenarnya mendapat 2 ya, kalau dalam teks bacaan kita. Yang mendapat setengah itu adalah Filipus yang berkuasa itu Rea dan Trakonitis, dan Lisanias atas Abilene, dan Herodes Antipas itu yang atas wilayah Galilea. Jadi beda kali ini antara Herodes Agung dengan Herodes Antipas. Herodes Agung itu yang dulu membunuh bayi-bayi di masa Kristus berusia 2 tahun, dan Herodes Antipas itu yang membunuh Yohanes Pembaptis. Yang ditegur kesalahannya oleh Yohanes Pembaptis itu. Iya, Herodes Agung dengan Herodes Antipas itu tidak ada hubungannya. Maksudnya apa itu kan sama-sama raja ya. Maksudnya namanya Herodes memang namanya sama gitu ya? Iya, namanya sama tetapi orangnya berbeda kali. Ya, makasih. Sama-sama. Kak Hermin mungkin mau menambahkan, sudah open mic soalnya. Iya, makasih Kak Virgo. Jadi ini mungkin nanti akan berpatokan pada Mazmur 37 ayat 27a.
yang jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi seperti yang Kak Virgo tadi bilang, bahwa kalau sudah bertobat, tidak hanya bertobat saja, tetapi harus menunjukkan perubahan dan harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu mungkin nanti yang akan menjadi fokus di kelas besar tentang pertobatannya. Jadi tidak hanya ngomong doang tentang bertobat, tapi harus menunjukkan perubahan di dalam tingkah lakunya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, itu nanti mungkin bisa juga diberikan dengan metamorfosis mungkin, contoh metamorfosis dari kupu-kupu atau kata itu. Jadi kan itu anak-anak udah tahu semua kalau di kelas besar. Jadi kalau udah mengikut Tuhan tuh ya tidak akan menjadi ulat terus gitu. Jadi harus nantinya berubah menjadi indah, menjadi kupu-kupu. Jadi kalau yang tadinya suka marah-marah, itu harusnya menjadi orang yang lemah lembut gitu. Kalau sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Terus mungkin yang tadinya malas belajar dan membuang-buang waktu, harusnya menjadi anak-anak yang rajin belajar, yang nggak suka berdoa, lupa berdoa, dan nggak suka membaca firman Tuhan, nantinya juga akan berubah kalau sudah bertobat itu menjadi anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa gitu. Itu yang kayaknya kalau tentang bertobat ini pasti kita bisa membentuk anak-anak itu dengan perubahan dari metamorfosis itu nanti bisa kita tunjukkan ke anak-anak. Jadi kalau tadi Kak Virgo suruh saya nulis apa saja kesalahan yang pernah dilakukan dan itu, saya sih orangnya itu Kak, suka bercanda, tapi bercandanya itu selalu jelekin orang gitu. Jadi membuat orang ketawa, tapi ngomongnya tuh maksudnya ya itu gunakannya tuh subjeknya orang lain gitu, pokoknya gitu dah. Akhirnya mungkin ya ada juga sih orang yang mengatakan itu bercanda, tapi mungkin ada juga yang dimasukkan ke dalam hati. Jadi akhirnya nggak bagus hubungannya gitu ya. Tapi maksudnya pada bercanda, dan itu saya sih berusaha untuk mengurangi sih. Karena teman saya tuh suka sampai ngomong gini, oh dia kan kalau ngelok kayak uang mah paling pinter gitu. Jadi itu mungkin saya berusaha untuk ngurangin juga. Terus kalau kesal sama orang saya suka diem. Jadi nggak mengungkapkan gitu, langsung saya diemin aja orang itu. Nah itu ternyata nggak bagus juga gitu. Kok menurut saya itu daripada saya berantem sama dia, lebih baik saya diem aja dah gitu. Ternyata nggak bagus juga. Jadinya orang itu nggak tahu apa maksud kita gitu, apa yang maunya kita gitu. Seharusnya kita ungkapkan juga, kita nggak diem gitu. Itu sih Kak, jadi nanti di kelas besar yaitu yang akan saya ingin fokuskan, bahwa mereka kalau udah percaya Tuhan Yesus ya harus berubah, dan itu terlihat dari hidup mereka. Kalau tadinya suka marah-marah harus menjadi anak yang lemah lembut, kalau tadinya yang nggak rajin belajar dan malas dan suka buang-buang waktu harus menjadi anak-anak yang rajin belajar, yang tekun gitu. Si Kak Virgo. Oke, terima kasih Kak Ermin. Koreksi Kak Ermin di kelas Emmaus ya, kalau sesuai jadwal. Kelas besar kali ini kalau nggak salah. Oh ya, saya belum lihat banget sih tadi. Oke, ya, nggak apa-apa Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Hermin sudah langsung menambahkan ilustrasi juga. Nanti saya juga ingin sharing ilustrasi yang saya temukan sih nanti supaya lebih banyak alternatif ilustrasi yang bisa dipakai. Oke, silakan, mungkin masih ada kakak-kakak yang lain yang ingin menguatkan refleksi kita terlebih dahulu sebelum aku masuk ke hal teknis kakak.
Apakah masih ada kakak-kakak yang ingin menambahkan? Silakan. Oke, Kak Erna sudah mengangkat jempol. Baik, Kak Mul, silakan. Saya mau masuk hal teknis. Silakan, Kak Mul. Iya, saya cuma menanggapi aja apa yang disampaikan Kak Hermin tadi itu, kan ada apa metaformose tadi. Ya. Jadi yang kita tonjolkan itu perubahannya ya, jangan bentuknya ya. Kan Iya. kita tetap jadi manusia loh ya. Iya, perubahannya. Nah, jadi perubahannya itu aja. Dan nanti karena pernah kita di salah satu seorang pendeta itu nyampaikan itu, kemudian diprotes sama jemaat, gitu loh. Pak, apa kita mesti memang harus sama dengan metamorfose itu? Jadi dari perubahan kepompong jadi kupu-kupu. Ya itu sempat saya dengar gitu jemaat. Tapi maksudnya pendeta kan seperti itu, tapi ada yang menangkap bahwa pertobatan itu ya seperti harus mengalami sebuah proses gitu. Sebuah proses seperti kepompong berubah jadi kupu-kupu gitu loh. Nah, apakah kita mau harus berubah dari manusia berubah jadi apa, Pak? Gitu. Ya, sebetulnya kan memang proses tindakannya aja ya. Jadi pertobatan itu membutuhkan tindakan untuk berubah baik kata maupun perbuatan gitu. Gitu Hermin, makasih. Ya, betul. Oke, terima kasih Kak Mul. Apakah masih ada lagi Kak? Oke, jika tidak ada, nanti jika ada silakan diinterupsi aja, nggak apa-apa, akan saya kasih. Untuk ilustrasi, kalau tadi Kak Ermin memberikan ilustrasi tentang metamorfosis kupu-kupu, aku juga mengusulkan nanti silakan dipilih kakak yang sesuai yang mana. Jadi kalau aku ilustrasinya adalah proses penjernihan air. Mengapa kok aku memberi proses penjernihan air nanti? Karena ini juga alatnya sederhana, bisa dilihat nanti di link yang aku berikan di bahan yang sudah aku share di grup KA tadi, bahwa air yang keruh ini bisa dipakai sebagai simbol kehidupan lama kita, kehidupan anak-anak yang penuh dengan dosa. Nah, setelah air itu dimasukkan ke alat penjernihan air, itu kan melewati berbagai tahapan kan, ada pasir, batu. Terus kalau yang lebih komplit itu kan yang lebih kompleks itu kan ada ijuk, apa namanya itu, sabut kelapa hijau. Terus kalau di video yang saya temukan tuh banyak tisu, kapas, kerikil, batu, pasir, dan arang. Dan ketika melewati benda-benda itu yang menjadi benda penyaring karena sudah dikasih, maka itu menjadi sebuah simbol dari kehidupan kita yang lama melewati bantuan penyaring itu bisa diibaratkan seperti kebenaran firman Tuhan yang selalu kita pelajari dan kita renungkan siang dan malam. Juga di sana ada cinta kasih Tuhan yang selalu merengkuh kehidupan kita. Sehingga ketika kita ada di dalam itu, mengalir di dalam nilai kebenaran firman Tuhan, cinta kasih Tuhan, kita selalu menghidupi dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, maka pada akhirnya hasilnya jadi air yang jernih. Dan air yang jernih itu bisa disimbolkan menjadi sebuah kehidupan yang sudah berada di dalam nilai kebenaran firman Tuhan. Sehingga di sanalah itu mungkin bisa menjadi alternatif ilustrasi. Tadi aku juga bersyukur Kak Hermin mengingatkan kita tentang metamorfosis dalam kupu-kupu mungkin yang lebih jelas ya, karena kalau kata itu kan masih tidak segitu kompleks, tapi kupu-kupu itu kan sangat kompleks metamorfosisnya. Itu juga menolong kita bahwa perubahan-perubahan yang dialami itu, meskipun kadang perubahan itu menyakitkan, tetapi kita melakukannya di dalam kebenaran firman Tuhan juga menolong dan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang baru di dalam nilai kebenaran firman Tuhan. Dan sedangkan
Nanti bisa dipilih kakak mau pakai ilustrasi yang mana, silakan disesuaikan dengan konteks kelasnya. Nah, sedangkan untuk penerapan aktivitas penerapannya, kakak sudah kasih, saya mengusulkan untuk kelas kecil itu bisa mengajak mereka untuk mengajarkan arti dan pentingnya meminta maaf jika adik-adik kita itu berbuat salah kepada orang tua. Itu menjadi salah satu langkah kedua. Setelah mengaku dan menyesali lalu meminta maaf, ini jadi langkah kedua dan itu bisa menjadi habit yang baik sebagai wujud kesediaan mereka di usia yang masih kecil itu belajar tentang arti bertobat. Sedangkan untuk kelas besar dan pra-remaja atau kelas Emmaus, kita mengajak mereka untuk menuliskan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa apa saja yang baru saja mereka perbuat di selembar kertas, minimal 2, maksimal 4. Kemudian ajaklah, ini lakukan di awal sekali, kakak sudah kasih, lalu masuklah ke ilustrasi, terus masuk ke cerita, lalu di bagian akhir sebagai penegasan, ajaklah mereka untuk menyobek kertas itu menjadi sobekan-sobekan sampai sobekan kertas yang paling kecil. Dan sampaikan kepada adik-adik kita di kelas besar dan pra-remaja atau kelas Emmaus bahwa kesediaan menyobek kertas itu menjadi simbol kesediaan mereka untuk benar-benar meninggalkan kehidupan lama mereka, hidup bertobat dan siap untuk berada di dalam kebenaran Tuhan. Dan tentunya dorong juga untuk mereka mengambil komitmen dan doakan mereka. Nanti mengambil komitmennya bisa dilakukan secara personal oleh adik-adik kita, lalu ketika selesai cerita doakan mereka untuk bisa melaksanakan komitmen itu dengan sungguh-sungguh dan konsisten sebagai buah pertobatan mereka, supaya mereka tidak lagi kembali ke dalam kehidupan mereka yang lama. Terus untuk ayat supernya, kakak-kakak dan saudara-saudara yang terkasih, ini bukan ayat pembuka ya kakak. Untuk ayat supernya itu aku mengusulkan dari Lukas 5 ayat 32. Kita buka kakak, Lukas 5 ayat 32. Lukas 5 ayat 32. Ini menjadi perkataan Kristus, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Jadi kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia adalah untuk memanggil orang-orang berdosa, termasuk kita, sebagai orang-orang yang berdosa dalam kehidupan kita, tetapi kita bersyukur kita sudah diselamatkan oleh Tuhan untuk selalu mengalami hidup pertobatan di sepanjang kehidupan mereka. Dan Mazmur tadi yang disampaikan oleh Kak Hermin tadi, sebentar saya hilangan Mazmurnya. Mazmur 37 ayat 27 juga bisa menjadi alternatif untuk ayat super. Jadi bukan ayat pembuka ya, akan sudah ngasih ayat super, ayat yang menegaskan tentang refleksi yang nanti kita cerita yang nanti kita sampaikan kepada adik-adik kita. Dan kalau untuk ayat pembuka, kakak-kakak dapat menggunakan Filipi 1 ayat 9-10, silakan dipakai, tetapi jika menemukan yang lain yang bisa masuk ke tema dan juga masuk ke cerita, kakak boleh untuk menggunakannya. Dan untuk lagu tema, kakak-kakak dan saudara yang terkasih, saya usulkan lagu temanya adalah Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Bila ku ingat cinta Tuhanku. Nah, itu adalah lagu yang mengajak adik kita dalam hidup pertobatan mereka mengingat cinta Tuhan yang mendorong mereka untuk terus maju ke depan. Tidak kembali dalam kehidupan lama, tetapi maju berfokus kepada kebenaran dan cinta kasih Tuhan yang menyelamatkan dan membuat mereka mengalami hidup pertobatan. Itu kakak-kakak dan saudara-saudara yang bisa aku bagikan di kesempatan malam hari ini. Jika ada yang masih ingin menambahkan, silakan kakak-kakak. Kalau tidak ada, nanti aku kembalikan lagi ke Kak Erna jika ada pengumuman lebih lanjut.
Jika tidak ada, silakan KR mungkin kalau ada pengumuman yang perlu disampaikan. Kayaknya ini aja setelah ditutup aja Kak Birko. Masih di mute. Oke Kak, thank you sudah di reminder. Saya habis ditutup pamit ya, Kak Virgo. Oh, baik-baik Kak Saya Erwin. ada itu meeting untuk persekutuan doa besok Oke, baik Kak Erwin. jam 8. Ya, baik. Terima kasih Kak Aka dan terima kasih untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Kita akan mengakhiri persiapan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk segala kekuatan dan penyertaan-Mu dalam proses persiapan kami pada malam hari ini. Kiranya anugerah kasih-Mu yang akan senantiasa menolong dan terus menuntun langkah kami dalam persiapan-persiapan kami secara pribadi, sehingga apa yang telah kami pahami pada malam hari ini akan arti hidup bertobat, menolong kami untuk dapat menerapkan dan melakukannya dalam seluruh bagian kehidupan kami, bersama dengan anak-anak yang Engkau percayakan pendampingan imannya kepada kami. Kami akan berpisah dan kami akan melanjutkan setiap aktivitas dan kehidupan kami. Kiranya kasih dan damai sejahtera-Mu yang akan senantiasa menolong dan memimpinnya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam kakak semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat melanjutkan persiapan. Saya pamit dulu ya kakak-kakak semua. Sama-sama, Kak Erwin.